capek kerja nggak kaya-kaya, stres. Ya pertanyaannya sekarang kerjanya apa dulu? Kalau kerja kamu itu kerjaannya tidur mulu ya nggak akan kaya, ndo. Ya mau kamu kerjanya tidur sampai uban kamu pindah ke bulu gambris juga nggak bakal kaya. Pertanyaannya kerjanya apa dulu nih? Kerja keras apa kerja stres? Cara biar bapak temen gue pulang gimana ya? Soalnya dia malah pilih tinggal di tan. Stay positif, stay positif. Positif thinking aja, mungkin bapaknya petani ya kan, bisa aja petani nyangkul. Cuma ngapa diem di tanah ya? Kenapa sih matematika itu susah? Loh, matematika itu emang susah. Yang gampang itu ngedapetin hati kamu. Orang kamu ajar story-nya di replay dikit sama kerasnya udah langsung kejang-kejang. Langsung mikirin abis ini mau nikah pakai adat Bali apa adat istiadat ya. Terus kalau misalnya nggak sesuai harapan langsung tuh guar-guar bilang kang ghosting. Padahal mah yang cowoknya dari awal nggak mau ngedeketin lu. Cuma mau nge-replay waktu butuh doang. Gila anjir, temen gue berisik banget kalau lagi keras. Gue sih tolol, emang bajingan, guenya yang malu. Nah, gue punya seonggok tips untuk kalian yang temennya suka banget ngekuar-kuarin. Misalnya keras kalian lewat nih ya, anggaplah keras kalian namanya Sinta. Terus temen kalian langsung kuar-kuar nih, Sinta dicariin ya sama Rama nih Sinta. Langsung aja lu bilang kayak gini, iya Sin, aku emang nyariin. Katanya tadi kamu dipanggil sama kepala sekolah, diminta nomor teleponnya, ada ya Sin, biar aku sampein. Nah, kayak gitu mantep tuh caranya. Jadi nanti sekalian lu dapat nomor WhatsApp-nya, lu bisa chattingan, modus-modus jadi dekat. Temen lu cuma modal keluar-keluar doang, gak dapet rapi deh. Diteror suruh bayar uang kas mulu bang. Ya lagian lu udah 3 bulan gak bayar uang kas mulu kerjaannya. Makanya bayar buruan. Lu kira bendahara apaan ah? Lu kira dia bisa nalangin duit lu? Jangan nanti pas ada acara ulang tahun sekolah lu baru keluar-keluar bilang, woi bendahara mana duit kelas, mana uang kelas, kok gak ada uangnya? Ya lu gak pernah bayar anjing. Lu kira bendahara ladang investasi apa? Kalau misal lu gak bayar duit, uangnya bisa tetap numbuh. Gak bisa. Bayar sekarang juga, gak ada alasan apapun ya. Buruan. Gue udah capek jadi bendahara lu, bayar doang susah. Kasih tips cara nagih uang kas dari semester 1 belum dibayar-bayar anjir. Wah, saya punya banget nih tipsnya nih. Saya sebagai mantan bendahara punya tips yang ampuh untuk menagih uang kas. Teruntuk teman-teman bendahara ditonton sampai akhir ya. Rules pertama saat menagih uang kas adalah tidak boleh membawa buku penagihan uang kas. Karena ketika kalian membawa buku keramat ini tanpa kalian ngomong, guys bayar uang kas guys, mereka udah langsung kabur. Jadi buku ini jangan dibawa ya. Ini cara nagih uang kas supaya mereka gak kabur. Kalian datangin orangnya terus bilang, guys aku mau giveaway uang 100.000. Mereka pasti ngedeket kan. Wah gimana caranya tuh? Caranya gampang banget. Bayar dulu 2.000 nanti aku kasih 100.000. Pas mereka udah bayar 2.000, buka lah bukunya. Ya Joni ya 2.000 bulan Maret udah selesai. Gak dapet 1.000, bohong, goblok lu. Selanjutnya gitu caranya ya, semoga bermanfaat. Bang gue baru lihat keras gue selingkuh. Hah? Yang bilang dia selingkuh siapa? Di sini posisinya lu cuma mengkerasin dia. Keras itu artinya gebetan, bukan pacar. Lu gak punya hubungan apa-apa, gak punya hubungan spesial, apalagi hubungan darah ya. Terus tiba-tiba dia ngajak cewek, itu bukan selingkuh namanya. Lu aja yang harapannya terlalu gede. Dia mah udah dari dulu punya pacar, lu nya aja ngekerasin. Kurang dalam lu berarti ngestalkingnya nih. Orang dia punya pacar lu kerasin. Sekarang pacar dibilang selingkuhan kan. Gatel hidung gue gara-gara baca pertanyaan lu nih. Tips agar tidak mudah digodain om-om bang, aku sudah resah. Caranya itu sekali-sekali minta yang mahal-mahal sama om-omnya. Jangan minta permen sugus loh. Kemarin gue lihat lu di hotel itu sama om-om yang jenggotan di kuping. Itu lu minta cuma tripod HP doang. Om-om mah pada bisa beliin tripod HP doang sama permen sugus. Sekali-sekali minta iPhone 15 yang belum keluar, yang ada gambar emasnya di belakang sama gambar badanya. Gitu-gitu sekali lu minta biar mereka tuh kayak gimana caranya ngisi nih gitu ya. Semoga bermanfaat. Waduh, kukira dia sama-sama suka, ternyata cuma jadiin badut. Yang sabar ya, I feel you kok. Orang-orang yang kita deketin emang biasa kayak gitu. Dia berasa orang yang paling dicari-cari, berasa orang yang paling sok dibutuhkan. Baru dideketin sama kita langsung kayak, aduh gue dibutuhin nih. Padahal mah gue cuma suka doang sama lu. Kok lu gak ngerespon gue balik, lu gak ngasih feedback, gue jauhin juga bisa lu. Tapi karena kita kegilaan cinta kita, jadi kita berhasil dijadikan badut ya. Masih mending jadi badut Ancol. Lah ini badut kayak begini dapat duit kagak, cintanya juga kagak. Udah lah mending terbang aja sama gue. Yuk. Piu.
Tips tidur nggak bangun-bangun, Kak. Wah, gampang banget, Kak. Nggak hanya memberikan tips untuk tiduran nggak bangun-bangun. Aku juga bisa memberikan Kakak tips untuk mengumpulkan keluarga besar dan membuat acara besar tanpa mengeluarkan sepeser pun duit. Caranya gampang banget, Kak. Mungkin Kakak ada minyak telon atau kayu putih atau minyak GPU di kamar. Kalau ada, Kakak bisa menelannya. Tapi ditelan sama botol-botolnya ya, Kak. Dan janganlah menghirup napas selama kurang lebih 1 jam aja, Kak. Udah cukup. Iya. Setelah itu keluarga besar akan berkumpul, akan ada bendera partai berwarna kuning dan ya akan membuat acara besar megah tanpa uang. Kakak juga gak akan bangun-bangun kok. Dicoba ya, Kak. Takut sekolah gara-gara Bu Sri. Ya ampun Bu Sri, guru matematika nih. Sekolah dari mana namanya Bu Sri nih? Tolong Bu Sri. Ini adik saya jadi takut sekolah loh Bu Sri ya. Tolong Bu Sri jangan galak-galak. Kalau adik saya salah jangan galak-galak ya. Lagi nih adik gue juga nih kalau misalnya sekolah lagi pelajaran matematika, keluarin buku matematika ya. Jangan ngeluarin peta dunia lu. Bu Sri kan jadi galak. Lagi nih Bu Sri juga nggak boleh terlalu galak. Kalau adik saya udah kegoblokannya mulai kumat, jangan dimarahin, langsung karungin aja Bu. Kenapa pas kita udah move on dia tiba-tiba datang lagi anjing? Bener banget, ini adalah sebuah hukum alam dimana misalnya kita udah move on dari mantan kita, entah mantan keras ataupun mantan pacar, dia pasti bakal datang lagi. Padahal kita udah susah tuh nge-mute instastory-nya, nge-mute story WA-nya, kita udah sembunyiin story kita dari mereka. Tiba-tiba aja entah kenapa apa yang dia pikirin tuh dia ngechat kita. Gue kayak anjing lah, lu gak ngariin usaha gue, lu ngechat gue itu udah membuat jiwa move on gini, gue ini gentar tau antara move on atau enggak. Tolong ya buat kalian semua, jangan ngechat lagi kalau udah gak berhubungan. Aku ditikung teman sendiri, ya udah balik tikung lagi lah. Lu ditikung ya tikung lagi. Lu ditikung sekali udah langsung nangis. Emang tangisan lu bisa ngebalikin pacar lu? Gak bisa, gue kasih tahu gak bakal bisa. Zaman sekarang ini udah gak zaman lagi ngomong kayak begini. Aduh nanti biar aja lah hukum karma yang berjalan. Jangan manja lu nyuruh hukum karma mulu yang berjalan. Kasian si karma disuruh jalan mulu. Sekali mandiri, bales langsung. Karmanya dari lu sendiri nih. Tikung lagi. Tips ngadepin temen yang kerjaannya mukul kepalaku bang. Kalau ketegur itu teman aku. Oke guys, gue gak bisa ngasih saran guys. Baru aja dipukul. Terima aja deh guys. Tips menagih hutang dengan cara baik-baik Kak, tanpa emosi. Soalnya punya temen ngutang udah setahun kagak dibalikin. Setahun ngutang, nyicil kontainer kali lu setahun kagak dibayar-bayar. Ya udah tenang, sini Kak saya kasih tips untuk menagih utang dengan baik-baik tanpa emosi. Caranya begini, misalnya temen lu yang ngutang namanya Agus nih ya. Lu ketemu di jalan nih. Agus, ya ampun lama gak ketemu makin subur aja. Dilihat kemarin di story-nya lagi suntik formalin ya. Oh suntik putih, iya. Terus kemarin makan juga di restoran ya. Ini gayanya pasti pakai duit aku kan. Tapi nggak apa-apa, aku nggak pengen nagih kok. Cuma pengen curhat aja cerita gitu. Kemarin temen mama aku juga dia ngutang nih mama aku kan 1 juta, terus nggak dibayar-bayar. Besoknya mama aku ke dukun, kirain ngapain, ternyata nyumpahin temennya. Besoknya temennya mati, keluar muntah uang dari kupingnya. Aku juga tadi habis dari dukun sih kayak giniin temen aku. Oh mau bayar? Boleh rekening 08. Hari ini hujan, jemuran gue basah. Ya iyalah udah biasa. Kalau hujan jemuran basah. Kalau misalnya hujan jemuran lu malah menguap, baru curiga gue. Itu lu bajunya pakai kain apa dari kertas lakmus baju lo. Tips biar nggak ikut lomba bahasa Bali Kak, jangan ikut. Tips supaya nggak ikut ya jangan ikut. Jangan memberi harapan. Makanya lu kalau misalnya ditanya sama gurunya, kamu ikut lomba bahasa Bali bisa ya? Jangan jawabnya begini. Nanti saya pikir-pikir dulu ya Bu. Jangan begitu jawabnya. Langsung jawab aja. Enggak Bu, enggak bisa Bu. Enggak bisa. Saya enggak bisa Bali. Saya bisa bahasa Thailand. Sawadi kap kun ker kap sengker hap kap Bu kap. Keras gue bilang kalau suka gue juga, tapi dia tetap friendly sama cewek lain, gimana bang? Ya sekarang resiko lu udah siap belum punya cowok yang friendly? Karena kata friendly itu seperti pisau. Dia itu bisa positif bisa negatif. Ya kalau positif ya berarti beneran friendly, cuma temenan doang sama cewek lain. Tapi kalau negatif ya berarti modus sama cewek lain. Sama lu juga bisa aja modus ya. Nggak diajak pergi sama bestie. Mereka katanya nggak bisa, tiba-tiba pergi tanpa aku. Ya berarti selama ini lu bukan bestie mereka, dan mereka bukan bestie lu. Mereka itu cuma menganggap lu sebagai pelengkap doang. Jadi lu tuh cuma pelengkap mereka doang. Kalau mereka udah lengkap ya nggak perlu ngajak lu. Tapi kalau mereka masih kurang ya ngajak lu. Ya lu tuh emang cuma opsi terakhir aja di antara pertemanan mereka. Udah jauh-jauhin pertemanan kayak begitu. Karena aslinya yang kayak gitu nggak usah dipertahankan. Nggak usah gila-gila mempertahankan temen yang nggak mau mempertahankan lu. Cari yang baru. Kayak dikit aja manusia di bumi, cari temen yang baru udah sana. Kenapa ya bang teman-teman aku pada gampang dapet pacar? Kenapa kalau aku susah banget? Ya karena teman-teman lu ada usahanya blow on. Di mana-mana di dunia ini apapun butuh usaha. Mie instan aja sebelum jadi mie itu ada usahanya dulu tuh direbus. Ini lu nunggu pacar nggak ada usaha, cuma diem di kamar doang kayak begini sambil
Meratapi nasib, aduh kapan aku punya pacar. Mau sampai kumis lu tumbuh di sini juga nggak bakal nemu lo. Gue kalau olahraga roll depan selalu miring, kenapa ya? Karena cara Anda salah, Kak. Karena cara Anda ini salah. Jadi sekarang saya akan kasih tips cara roll depan yang baik dan benar. Pertama-tama bukalah kaki selebar ini ya, ukuran celana dalam Anda. Oke. Lalu setelah itu angkatlah tangan setinggi harapan orang tua. Oke. Lalu turunkan seturun harga diri Anda. Oke. Setelah itu bersiap dan gulingkan kepala Anda ke depan hingga kalian mengalami cedera. Seperti ini. Ya. Anjing. Nah, itu yang benar ya. Tapi kalau emang tetap miring berarti emang otak Anda yang miring. Karena roll depan itu mengikuti gerakan otak. Ketika otak Anda miring berarti bakal miring aja. Bang, aku capek dituduh ngumpetin pulpen atau pensil temen karena aku ketawa. Siapa suruh ketawa? Blow on. Makanya kalau misalnya lu dituduh jangan ketawa. Coba pakai ekspresi ini. Bukan aku kok yang nyembunyiin, oh. Dijamin gak bakal dituduh. Langsung digebugin satu sekolah. Cobain. Kor, menurut lo crush gue suka sama gue apa enggak sih? Tapi dia pernah confess ke gue. Terus sekarang dia so cool banget kayak kulkas. Ya salah lu sendiri goblok. Waktu dia confess lu malah sok jual mahal. Sok gak ngerespon. Sok balas chatnya lama-lama. Jadinya dingin kayak begini kan. Orang tuh juga ada batas kesabarannya buat ngejar orang. Makanya ingat kata pepatah. Jangan salahkan kopimu ketika dingin. Dia pernah hangat tapi kok abaikan. Tips memperbesar PK. Oke, berarti karena yang nanya ini cowok dan aku juga cowok, berarti dia menanyakan tentang memperbesar P tersebut ya. Sebenarnya aku juga suka si P yang besar tuh aku suka. Apalagi kalau misalnya penghasilannya itu bener-bener besar banget tuh aku suka. Jadi untuk tips memperbesar penghasilan tuh lebih ke melakukan olahraga tangan ya. Olahraga tangan itu seperti mencuri, memalak orang, memancing, menabung, menyembah babi misalnya. Aku ingin minta tips supaya bisa mendapatkan penghasilan di masa SMA, Kak. Makasih, Kak. Wah, untuk mendapatkan penghasilan di masa SMA tuh cukup mudah. Kalian tinggal open BO aja. Karena open BO itu adalah sebuah hal yang sangat positif dan tentunya bisa dilakukan oleh semua makhluk hidup. Ya, aku sendiri dulu melakukan juga yang namanya open BO atau open berjualan odeng. Dan sangat-sangat disupport oleh guru-guru. Karena berjualan odeng itu bisa meningkatkan stimulus pada otak kita. Dan juga kan banyak banget tuh remaja-remaja yang menyukai Korea dan juga menyukai makanan Korea. Jadi kalian bisa melakukan open BO atau berjualan odeng mulai sejak dini. Nyukain crush diam-diam selama 9 bulan. Waduh, bentar lagi lahiran nih. Udah uncrush, tapi buat dilupain susah, akhirnya ngekerasin lagi. Yaudah deh, itu urusan lu sama hati kecil lu aja. Mau lu ngekerasinnya sampai 1 miliar bulan juga terserah ya. Intinya mah yang tahu itu lu sama hati lu kecil lu aja. Keras lu aja nggak tahu 9 bulan lu ngekerasin dia. Makanya sekali-sekali kalau ngekerasin orang jangan diem-diem. Omongin biar ada hasilnya. Tips biar nggak dicontekin temen, Kur. Sejak kapan nama gue jadi Kur? Kuri. Kur. Burung Nuri kali gue. Kur. Yalah, biar nggak dicontekin, tutup jawaban lu pakai semen. Sekalian bangun candi di sana noh. Tips negur temen yang mulutnya bau banget tapi nggak nyakitin hatinya gimana, Kak? Wah, sebenarnya ini caranya gampang banget tapi sulit. Nah, jadi caranya tuh gini. Misalnya temen kamu yang mulutnya itu bau mencret sapi itu namanya Rizka ya. Kamu datengin dia terus kamu bilang kayak gini. Rizka, tadi kata kepala sekolah sekarang ada pengecekan gigi. Murid-murid yang giginya bolong bakal didatengin tukang tambal ban. Coba aku cek gigi kamu nanti supaya gigi kamu nggak ditambal ya. Coba aku cek. Nah, pas dia gitu kamu langsung kayak gini. Rizka makan tuh, Rizka makan tuh. Langsung kamu semprotin parfum bau Casablanca atau Rinso atau kapur barus juga boleh. Jadi nanti bau mulutnya dia hilang, nyawanya juga hilang. Gampang kan? Silahkan dicoba. Gue ngucapin happy Valday ke crush gue tapi dijawabnya tuh tidak sesuai ekspektasi anjing. Ya daripada dia jawabnya selamat hari raya Idul Fitri sayang, itu kan beda server, beda hari raya lagi nih. Gila lu minta dijawab apaan daripada lu dibaca doang pesannya. Sabar. Kak, gue heran kenapa orang pada pupnya jongkok. Ya lu bayangin aja kalau sekarang orang-orang pupnya sikap lilin. Lu bayangin pantatnya di atas, palanya di bawah. Setiap BAB ngucur kayak pancoran. Lu kira destinasi wisata, masih mending destinasi wisata pancoran air. Ini pancoran tai, siapa yang nontonin? Tainya bukannya masuk sepiteng, balik ke mulut lu. Nah, reproduksi tuh terus. Reproduksi. Apaan tuh bahasanya? Nih, kelihatan kan goblok. Cara ngatasin temen yang gak bisa menjaga rahasia. Ya elah, temen yang gak bisa jaga rahasia mau diatasin. Dibawahin aja sekalian.
Ini kalau misalnya nyamuk DBD masih mending diatasin pakai semprotan. Temen yang nggak bisa jaga rahasia mau diatasin. Ngapain diatasin? Kalau udah tahu temen nggak bisa jaga rahasia, nggak usah berbagi rahasia. Lagian lu gila-gilaan berbagi rahasia sama temen lu. Padahal udah tahu mulut dia ember, masih aja memproduksi rahasia ke dia. Ya lunya juga gila-gila ngebagi rahasia. Udah tahu begitu nggak usah berbagi. Berbagi yang lain, berbagi duit, siapa tahu dia bisa memberi duit juga ke elu. Kayaknya juga enggak sih. Saran dong, bagusnya tahun depan buka cabang berapa? Bangun ayo, bangun. Anak babi, bangun. Kejauhan ini mimpinya mah, bangun ayo, bangun mulung dulu yuk. Apa itu Valde? Soalnya nggak ngerti. Nah ini buat teman-teman yang mungkin baru keluar dari gorong-gorong, saya kasih tahu ya, Valde itu Valentine Day. Valentine itu adalah hari dimana orang yang punya pasangan pada bertukar coklat, pada memamerkan keromantisan di Instastory walaupun di chatnya lagi berantem. Terus hari dimana para jomblo kejang-kejang di rumah ngeliatin story-story temennya yang lagi romantis-romantisan. Hari dimana dagang coklat jadi rame. Hari dimana orang-orang pada minta coklat, padahal kalau misalnya minta uang tuh lebih worth it dibanding minta coklat. Itulah hari Valentine. Kak Kor, kelas gue suka gue. Seneng Pol. Wah, congratulations, selamat ya. Saya mengucapkan selamat dan saya hanya berdoa semoga keras Anda tidak anget-anget kayak anjing. Sekarang anget, besok kayak anjing. Sebelum bahasa ditemukan ngomongnya gimana? Oh, gue pernah tuh di zaman itu waktu nggak ada bahasa gue ngomong kayak misalnya mau beli beras. Anjing, gue takutnya orang tua gue nonton deh. Aduh, maaf ya ini buat video aja mak bapak ya. Keras gue suka sama cewek pick me. Ya berarti keras lu juga pick me. Orang biasanya suka main sefrekuensi. Cowoknya pick me, ceweknya pick me. Begitu terus. Pick me, anaknya pick up no jadinya. Bang, spill cara ngadepin temen kalau misalkan lagi cerita dia jawab, hah, ini, hah, itu antara, hah, nggak dengar atau, hah, nggak ngerti nih. Kalau, hah, nggak dengar, lu suruh aja, jangan musuhan sama katen batu. Kuping lu keluar kecoa, lihat, bersihin kuping lu. Udah debu banget, kayak gudang gak pernah dibersihin. Bersihin kuping lu. Tapi kalau, gak ngerti ceritanya, ya berarti elunya goblok cerita. Atau dianya gak bisa nangkep cerita. Makanya, kalau ada temen, masukin aja itu uang. Dijamin, gak lagi temen lu. Cara nanggepin cowok yang suka minta aneh-aneh, bang. Minta aneh-aneh apaan? Iyalah. Suka minta aneh-aneh apaan ayo. Udah berapa ronde ayo. Di mana ayo? Di kos-kosan pasti kan. Lu bilang ngerjain tugas tapi aneh-aneh kan. Gue laporin emak lu lo. Kalau bad mood bawaannya pengen mendekin rambut terus. Gimana tuh solusinya Kor? Apa gue botakin aja? Apaan mau join paskibra lu mendekin rambut mulu? Aneh-aneh orang-orang bad mood zaman sekarang. Bad mood pengen mendekin rambut, untung aja. Lu bad mood gak pengen mendekin jari, mendekin umur apalagi ya. Ini untung masih mendekin rambut. Gue gak tahu sarannya kalau udah begini udah aneh nih, jalur aneh. Kalau mungkin lu bad mood bawaannya pengen kerja walaupun gak dibayar, tetap kerja pokoknya. Gue tahu solusinya, join sama gue aja. Kalau misalnya bad mood pengen kerja, wah join sama gue. Walaupun gak dibayar tetap kerja, join sama gue ya. Jadi pas lu bad mood gue kerjain, pas udah good mood gue PHK deh. Pengen punya cewek posesif, tapi dapatnya malah posesif pakai banget. Nggak ngerti nih maksud gue. Coba sini ngobrol sama gue. Lu minta sama Tuhan pengen punya cewek posesif ya Tuhan. Udah dikasih cewek posesif yang banget, nggak mau ya Tuhan. Lu nih kebanyakan permintaan, tahu nggak? Banyakan permintaan, Tuhan jadi bingung. Si anjing nih mau minta apa? Lu posesif pakai banget nggak mau. Terus mau pakai apa? Pakai mie ayam, mie kuah, pakai ramen lu tuangin ke mata lu nih. Bang, gue pernah minjam uang tapi gue bersyukur temen gue lupa duit yang gue pinjam. Wah anjing, kurang ajar nih. Ini contoh temen kurang ajar nih.
Nih biar gue kasih tahu ya, biar gue kasih tahu. Temen yang lu pinjemin itu bukannya lupa, dia cuma pura-pura lupa aja. Dia nggak ngingetin lu, dia nggak nagih ke lu. Karena kenapa? Karena dia lebih mengutamakan relasi, dia lebih mengutamakan hubungan pertemanan atau persahabatannya sama lu ketimbang utang yang lu pinjem, duit yang lu pinjem ya. Karena ketika dia ngingetin, ketika dia nagih, lu udah pasti marah-marah, nggak mau bayar, ujung-ujungnya pertemanan hilang, nggak punya temen, utang juga nggak kebayar. Dia mending ya udah deh gue temenan aja sama dia deh daripada yang walaupun utang gue nggak dibayar nggak apa, yang penting gue temenan. Temen lu baik, elunya yang jahat. Jangan sampai gue taruh username lu di sini ya, terus temen lu ingat, terus ditagih, terus terjadi kejadian itu.